sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul walaupun terbatas dengan suasana yaitu dengan virtual, namun tetap merekatkan kita sebagai warga sekolah SDN Nurul Islam. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju agama Islam. Para bapak ibu segenap wali siswa yang kami hormati, pada kesempatan ini akan dipaparkan beberapa rangkaian acara yang mana nanti puncaknya yaitu penyampaian yang dinamakan AKM itu apa nanti akan disampaikan oleh Bu Ayu. Namun sebelumnya marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita laksanakan nanti diridhoi oleh Allah dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu segenap wali siswa sekalian yang kami hormati, selanjutnya yaitu penyampaian sambutan yang mana akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu kepada Bapak Haryanto, Magister Pendidikan, waktu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Waka Kurikulum maupun kaur-kaur yang hadir pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu Wali kelas 4, 5, Bapak Ibu Wali murid, dan siswa kelas 4, 5 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan guna mengikuti sosialisasi asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana keadaan panjenengan semuanya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya. Mudah-mudahan yang sehat tetap dijaga kesehatannya, yang sakit segera diberi kesembuhan, sehingga bisa mengikuti kegiatan seperti sedia kala. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan terima kasih kepada keikutsertaan, kehadiran panjenengan semuanya dalam kegiatan pagi hari ini, karena kegiatan pada pagi hari ini sangat penting sekali, khususnya untuk kelas 4 dan 5, agar nanti bisa memahami bersama apa itu yang disebut dengan AKM. Sehingga dengan harapan ketika AKM ini bisa difahami bersama, tentunya pelaksanaan di awal tahun ajaran ini yang menerapkan, coba kita terapkan AKM di kelas 4 dan 5, ini bisa berjalan sesuai harapan. Amin. Ketika nanti hal ini bisa kita serap dengan baik, tentunya ini nanti sangat membantu proses AKM yang berjalan di SDN Nurul Islam. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, nantinya dalam perjalanannya kita banyak hal untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, saran, masukan,
dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan AKM di SDN Nurul Islah. Bapak Ibu yang kami hormati, dari apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan kemarin, bahwasanya sekolah-sekolah yang sudah siap AKM, tentunya sekolah yang ditunjang dengan fasilitas yang ada, komputer yang ada, jaringan yang ada, itu diharapkan untuk bisa mengikuti program AKM ini. Nah, di Kebomas ini syukur alhamdulillah SDN Nurul Islah mencoba memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan AKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan. Tidak semua sekolah Bapak Ibu berani mengambil program AKM ini karena terbatasnya SDM yang ada, sehingga dengan SDM yang kita miliki, walaupun belum sempurna 100%, namun kita berupaya bagaimana pendidikan di SDN Nurul Islah ini tidak tertinggal, syukur bisa nanti lebih awal untuk mengawali AKM ini. Jadi kemarin di Dinas Pendidikan menyampaikan siapa sekolah yang siap untuk mengajukan AKM ini. Salah satunya adalah SDN Nurul Islah. Siapa sekolah yang mengajukan dan juga bisa diikuti oleh sekolah yang lain. Artinya diikuti itu nanti bergabung untuk belajar, berkembang mempelajari AKM ini. Alhamdulillah di SDN Nurul Islah juga insya Allah kedepannya juga kita siap. Lah oleh karena itu Bapak Ibu, dengan tahapan-tahapan tadi yang sudah kami sampaikan, tentunya perlu sinergi bersama, baik kepala sekolah, guru, ya, wali murid, tentunya ditunjang dengan siswa-siswi yang sangat baik juga, agar apa nanti yang kita harapkan ini betul-betul bisa berjalan. Kita ketahui bahwasanya untuk ujian nasional sudah ditiadakan sejak beberapa tahun yang lalu. Maka Kemendikbud merumuskan berbagai cara bagaimana mengganti ujian nasional ini dengan penilaian-penilaian lain yang relevan. Sehingga salah satunya adalah AKM ini. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya AKM ini nanti harapannya kita dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, ya, karena media informasi sekarang semakin cepat Bapak Ibu. Anak kecil-kecil saja sekarang sudah pintar-pintar bermain internet, ya. Oleh karena itu kita harus cerdas dan bijak untuk mengembangkan kemampuan anak-anak ini di segala sisi, khususnya di media informasi. Dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sehingga apa yang dicanangkan oleh sekolah melalui Bapak Ibu Dewan Guru, ya, dan nanti diserap oleh siswa, ini nanti betul-betul berkontribusi dengan baik. Seperti itu. Karena keterampilan-keterampilan inilah nanti, ya, yang akan membantu menyukseskan AKM ini. Ya. Dan ini disebut dengan konsep kecakapan hidup di abad 21. Nah, salah satu prasyarat untuk mewujudkan ini adalah kemampuan literasi, ya, dan lain sebagainya. Nanti secara teknis akan disampaikan secara rinci oleh Ibu Wakil Kepala Bagian Kurikulum Bu Yayu. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan besar kami, ya, tadi seperti awal yang kami sampaikan, mohon ini didukung dengan baik, ya. Kami butuh saran masukan dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan proses yang kita coba AKM ini, dan ini sudah kita daftarkan di Dinas Pendidikan bahwa SDN Nurul Islah insya Allah siap untuk menjalankan AKM ini dengan baik. Ya, mohon didukung, mohon didampingi anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dengan seksama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari selaku Kepala Sekolah NU Nurul Islah yang telah memaparkan sedikit mengenai AKM. Namun setelah ini acara yang inti yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian apa itu AKM dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan untuk Bu Sri Rizky Kanti Rahayu, Sarjana Sains. Waktu dan tempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, meskipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, tapi alhamdulillah masih sampai sekarang masih diberi kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, dan semoga kita termasuk yang survive dan melewati segala macam cobaan yang melanda dunia saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya dapat tugas untuk menjelaskan apa itu AKM. Apa itu AKM, apa hubungannya dengan ujian nasional, untuk apa AKM, kapan dilaksanakannya. Langsung saja ya, izinkan saya untuk mengeser materi saya hari ini. Nanti monggo nanti bisa disimak dan bisa ditanyakan karena ini benar-benar hal yang baru bagi kita semua Bapak Ibu. Oke, hari ini sosialisasi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum SDNU Nurul Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu AKM? Bapak Ibu, yang melatari ada beberapa hal yang melatar belakangi program pemerintah yang terbaru yang dimulai oleh Pak Nadiem ya, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, yaitu yang pertama adalah ini Bapak Ibu, saya jelaskan dulu. Pertama adalah karena adanya hasil survei PISA. Jadi survei PISA itu apa sih? Jadi PISA itu adalah survei evaluasi sistem pendidikan di dunia. Jadi satu dunia itu dievaluasi, disurvei sistem pendidikannya yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan dasar dan menengah. Nah, dari hasil survei PISA tahun 2019, 2018, 2019, Indonesia itu mendapatkan hasil yang tidak bagus, Bapak Ibu. Jadi secara umum membaca kita, anak siswa kita pada usia kelas pendidikan dasar dan menengah, kemampuan membaca itu hanya di bawah 70%, matematikanya di bawah 71%, dan sainsnya di bawah 60%. Dari hasil tersebut, skor siswa Indonesia itu tergolong rendah dengan menjadi peringkat 74 dari 79 negara yang disurvei. Jadi kita termasuk sangat rendah. Nah, berangkat dari itu, padahal anak kita kelas 4, kelas 5 itu baru pendidikan saat ini baru istilahnya baru dibutuhkan pekerjanya adalah sekitar 20 tahun
atau 30 tahun, 20 tahun lagi. Itu tidak sama dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada pada saat ini. Kebutuhan zaman nanti ketika anak-anak kita bekerja kelas 4 dan 5 itu sama sekali berbeda dengan yang kita lakukan selama ini. Jadi di luar sana ada ramalan masa depan era industri 4.0 di mana di sini saya singkat saja seperti ini. Ada istilahnya adalah otomasi, yaitu pekerjaan yang bersifat manual dan rutin dapat digantikan oleh mesin. Terus ada yang namanya istilah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Semuanya akan serba robotik, semuanya akan bekerja sendiri tanpa banyaknya banyak kebutuhan orang, butuh banyak orang di dalamnya, butuh banyak masa, akan sedikit hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada big data di situ, yaitu pekerjaan yang berbau data. Big data itu misalnya contohnya adalah Google, di mana semuanya kita bisa mendapat apapun dari Google, database dan macam-macam, di mana semuanya akan mencari, semuanya pekerjaan dimanapun akan berpatokan ada di situ. Tapi ada beberapa kebutuhan, karena untuk semua itu ada beberapa kebutuhan yang harus dimiliki oleh siswa yang harus kita siapkan mulai saat ini, yaitu yang pertama adalah butuhnya kemampuan bernalar. Jadi analogi, semuanya. Interpersonal ini berbeda Bapak Ibu. Interpersonal adalah hubungan antar orang. Jadi seperti guru nanti itu masih akan tetap dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah analitis atau menganalisis sesuatu. Hal-hal seperti inilah yang melandasi bahwa Indonesia ini harus berubah. Itu pemikiran awal dari Mas Nadiem itu seperti itu. Jadi Indonesia itu harus berubah. Kalau tidak, kita akan ketinggalan oleh negara-negara yang lain. Sekarang saja kita ranking 74 dari 79. Kalau ini diteruskan, maka istilahnya kalau dalam dunia tenaga kerja besok kita tidak komanan. Pemikirannya, visinya Mas Nadiem itu seperti itu. Jadi Indonesia harus berubah. Ada perubahan reformasi besar dalam bidang pendidikan yang akhirnya disebut dengan asesmen nasional. Asesmen itu penilaian. Jadi ini grand design dari Pak Nadiem yang sebenarnya grand design akan panjang perjalanannya Bapak Ibu. Tidak hanya 1-2 tahun, tapi ini akan jadi sistem yang akan sambung menyambung, butuh sistem yang harus dibangun dengan sangat besar seperti itu asesmen nasional. Asesmen nasional 2021 yaitu pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi tujuannya asesmen, dari kalimatnya nanti hubungannya asesmen nasional dan AKM itu apa? AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Nantinya tujuan akhirnya sekolah-sekolah itu akan dipetakan Bapak Ibu sesuai dengan mutunya masing-masing. Secara nasional kita akan dapat rapot mutu secara nasional dari setiap sekolah. Apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, dan itulah yang akan membangun membangun sekolah itu secara lebih personal. Jadi setiap sekolah butuh butuh pengembangan yang berbeda-beda. Tidak sama antara sekolah yang di kota besar dengan sekolah yang ada di pelosok desa atau bahkan di luar Pulau Jawa. Dan itulah yang akan dipetakan. Setiap hasil pemetaan itu yang akan membangun sekolah-sekolah itu secara lebih personal. Jadi butuh apa sekolah ini, butuh apa sekolah ini, butuh apa sekolah ini. Nantinya akan ke sana Bapak Ibu. Ada 3 instrumen pengukuran asesmen nasional. Ya inilah hubungannya nanti. Ada yang namanya asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi
sebagai hasil belajar kognitif. Ini yang akan kita bahas ya. AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi anak-anak itu diukur kemampuan membaca dan numerasi. Numerasi itu adalah angka, logika berbahasa dan logika numeriknya akan diukur seperti itu kalimatnya. Selanjutnya ada survei karakter. Di asesmen nasional ada survei karakter. Jadi kalau AKM itu adalah mengukur secara kognitif, sedangkan survei karakter itu mengukur secara values atau sikap, kebiasaan sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi nilai-nilai, values, dan macam-macam. Terus kemudian ada lagi survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi siswa itu dijadikan tidak hanya sebagai subjek tapi sebagai objek. Dia yang akan dinilai tapi dia yang akan meningkatkan pembelajaran sekolah itu sendiri. Jadi saling sinergi. Jadi tidak hanya sebagai subjek tapi dia tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek, karena dia akan menjadi circle nantinya. Siapa saja yang ikut? Yang ikut adalah murid atau warga belajar. Untuk persekolahan peserta adalah sampel ya Bapak Ibu, sampel siswa kelas 5, 8, dan 11. Jadi nanti AKM ini kalau jenengan, loh kenapa anakku tidak keluar namanya, karena dia akan diambil secara sampel. Kalau seingat saya, setahu saya itu diambil sampel 30 anak per kelas. Tapi kalau kita 30 anak, insya Allah semuanya akan dapat seperti itu. Kalau kemarin katanya sih sampelnya sekitar 30 anak. Nah, diambil sampel siswa kelas 5 dan ini ada nanti di SD itu ada di kelas 5. Untuk pendidikan kesetaraan ini yang memerlukan. Nah, setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi 3 hal ini yang akan dikerjakan oleh siswa. Guru akan mengerjakan survei lingkungan belajar, sedangkan kepala satuan pendidikan juga akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Nah, tadi Pak Hari sempat membahas antara ujian nasional dan asesmen nasional. Sudah beberapa tahun ujian nasional itu hilang, tapi apakah ujian nasional digantikan oleh asesmen nasional? Belum tentu Bapak Ibu, karena berbeda. Apa tujuannya? Ada tujuan mereka berdua berbeda Bapak Ibu. Nanti perbedaannya seperti ini. Kalau ujian nasional sudah tidak ada, iya. Tapi apakah asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional? Kalau saya bilang adalah tidak. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Jadi kalau ujian nasional itu dilaksanakan seluruh siswa secara nasional. Semuanya ikut. Seperti itu. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan siswa yang dipilih secara acak. Jadi bisa jadi tidak semuanya ikut. Nanti tergantung sekolah masing-masing. Nanti siapa yang muncul namanya, saya nggak bisa memastikan berapa sampel yang akan diambil, tapi yang pasti nama itu akan keluar dalam sistem pendidikan, sistem di dinas pendidikan Bapak Ibu. Siapa saja, nama siapa saja yang akan muncul, itu akan muncul dari dinas. Jadi kita tidak bisa memasukkan nama siapa yang akan diikutkan asesmen nasional, tapi itu secara acak akan muncul sendiri. Kalau ujian nasional dilaksanakan oleh siswa tingkat akhir, kalau SD kelas 6, kalau asesmen nasional dilaksanakan oleh siswa kelas 5 kalau SD. Kalau ujian nasional hasilnya menentukan kelulusan siswa, kalau asesmen nasional hasilnya tidak menentukan kelulusan siswa. Kalau ujian nasional mata pelajarannya ada 3, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA, sedangkan asesmen nasional yang diujikan adalah AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
kalau ujian nasional digunakan sebagai penilaian akhir siswa, sedangkan asesmen nasional digunakan untuk memperbaiki pembelajaran di sekolah. Jadi dia bukan personal. Kalau asesmen nasional, kalau ujian nasional adalah nilai personal anak, sedangkan asesmen nasional itu digunakan untuk nilai sekolah secara keseluruhan. Hasil asesmen nasional digunakan sebagai pemetaan awal atau baseline pada mutu sistem. Jadi nanti inilah fungsinya. Hasil asesmen nasional tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Seperti ini. Ini yang saya dapat. Sekali lagi saya istilahnya bukan orang yang paling paham ini, tapi nanti bisa kita bahas bersama karena ini adalah sesuatu yang baru. Jadi nanti pasti ada yang berbeda dari ini adalah hasil dari pemahaman saya. Pasti ada yang berbeda nantinya. Untuk poin 3 ini memang ada kalimatnya adalah tidak perlu melakukan persiapan khusus. Tapi ada sesuatu yang sangat prinsipil di AKM nanti sebentar. Nah, kita masuk ke teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi nanti asesmen nasional itu dilakukan secara daring online dengan sistem CBT, Bapak Ibu. Semua sekolah akan insya Allah melaksanakan AKM nasional secara acak tadi. Kalau setangkapan saya kemarin tidak tahu ganti atau tidak, jadwalnya adalah sekitar bulan Oktober 2021 untuk kelas 5. Nama-namanya sudah masuk ke dalam database, tapi untuk siapa yang akan ikut belum keluar. Seperti itu. Dilakukan secara daring online dengan sistem CBT. Siswa dipilih secara acak oleh sistem Dinas Pendidikan. Jadi kita tidak tahu nama-nama siapa yang akan muncul dan akan melakukan asesmen nasional. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi. Jadi daringnya adalah di sekolah, Bapak Ibu. Tidak bisa daring di rumah masing-masing. Karena memang kejujuran paling penting ya, karena tujuannya adalah pemetaan, bukan nilai. Perkiraan waktu pelaksanaan adalah Oktober 2021. Ini yang saya tahu, nanti mungkin berubah lagi, tidak tahu keadaannya seperti ini untuk kelas 5. Alokasi waktu, jadi nanti anak-anak yang akan dipanggil untuk asesmen nasional itu akan menjalani ujian selama 2 hari. Yang hari pertama ada tes literasi, terus ada survei karakter, hari kedua ada tes numerasi, dan ada survei lingkungan belajar. Jadi nanti 2 hari materinya tidak ada matematika, IPA, bahasa Indonesia, tapi secara kalau saya sebut literasi dan numerasi itu adalah pengetahuan umum yang dia punya. Bagaimana dia sudah mendapat semua ilmu yang ada di kelas 4 dan kelas 5. Ilmu itu digunakan untuk sebagai dasar dia mengerjakan. Sebagai dasar dia mengerjakan ditambah dengan pengetahuan umum yang dia punya. Seperti itu. Catatan, AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Jadi tidak ada istilahnya hasil rapot AKM atas nama anak ini. Tidak ada seperti itu. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Jadi ada asesmen nasional, nanti ada AKM kelas. Seperti itu. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Teaching at the right level. Jadi nanti beda ya, ada AKM nasional lah, asesmen nasional ada AKM nasional, ada AKM kelas. Nanti kalau
AKM nasional atau asesmen nasional kelas 5, AKM itu bisa dirancang setiap kelas. Ada level-levelnya. Level 1 itu kelas 1, 2, level 2 itu kelas 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini yang pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi masing-masing. Jadi kalau kelas 2 ya tingkat kompetensinya siswa kelas 2. Nah, ini yang akan saya jelaskan AKM nasional dan AKM kelas. Apa bedanya? Kalau AKM nasional itu berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan secara nasional. Pemetaan itu tadi yang saya sebutkan. Jadi dievaluasi secara keseluruhan, secara nasional, mana daerah yang perlu perlu penanganan khusus, sekolah mana yang sudah tingkatnya tinggi dan seterusnya bisa dibaca dari rapot mutu masing-masing. Sedangkan AKM kelas dia bisa sangat khusus, dia bisa berfungsi sebagai formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Kalau AKM nasional sampel peserta didiknya kalau di kelas 5, sedangkan AKM kelas peserta didiknya kelas 2 sampai 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru. Jadi ini pengembangan dari AKM nasional. Kalau AKM nasional pelaksanaannya terstandar oleh pusat, sedangkan AKM kelas pelaksanaannya oleh guru di kelas. Nah, ini. Asesmen kompetensi minimum AKM yang akan dibahas di dalam AKM itu ada 2, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi ketika istilahnya gampangannya begini, ketika dia punya ilmu, ketika dia sudah bisa membaca, dia bisa menggunakan bacaannya dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Bisa digunakan, bisa dievaluasi, bisa direfleksikan, sampai bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Itu yang penting dari literasi. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi kalimatnya Bapak Ibu, kalau jadi yang dititik beratkan pada AKM itu adalah kemampuan siswa untuk berpikir lebih tinggi dari standarnya masing-masing, dan itu yang akan digali. Sampai tahap mana sih, sampai level mana sih seorang siswa bisa meningkatkan high order thinking skill-nya, sampai level berapa sih siswa, dan pasti semua siswa tidak sama. Pasti ada perbedaan dari satu siswa dengan siswa yang lain. Intinya AKM itu mencari perbedaan itu, mencari diferensiasi itu. Oke, ini adalah komponen AKM. Kalau membaca, literasi membaca, ada teks informasi, sastra, kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, evaluasi. Konteksnya adalah konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi kalau dilihat sebenarnya kalau membaca itu bisa IPA, bisa IPS, bisa bahasa Indonesia, bisa apapun. Jadi sangat kalau ini ya istilahnya kenaikan dari K13 ya kalau saya sebut ya. Aslinya lebih umum lagi seperti itu. Numerasi ada kontennya, materinya ada bilangan, pengukuran geometri, data, dan aljabar. Yang dibutuhkan prosesnya adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sama konteksnya kalau di personal, sosial, budaya, dan saintifik. Jadi nanti bentuk soalnya berbeda dengan ujian-ujian yang selama ini Bapak Ibu. Bisa jadi bentuknya pilihan ganda seperti umum, bisa jadi pilihan ganda kompleks atau jawaban benar lebih dari satu, bisa menjodohkan, bisa isian singkat, atau bahkan bisa esai. Seperti itu. Sangat bebas. Bahkan kalau saya dengar kemarin, kalau
Kalau ujian nasional kan ada kisi-kisi ya Bapak Ibu ya. Sedangkan AKM itu tidak ada kisi-kisi. Jadi sampai seberapa anak itu memahami tanpa tahu apa yang akan dikerjakan. Kalau kalimatnya seperti itu. Inilah yang membuat guru-guru ketir-ketir dengan AKM. Karena kalau anak ini masih terbiasa untuk pembelajaran seperti sekarang, terus terang mereka terpaku dengan materi yang ada sampai sempit lah istilahnya, hanya sampai yang sudah disampaikan oleh guru. Padahal AKM itu tidak seperti itu. Dia harus out of the box atau berpikir di luar kotak. Berpikir di luar kotaknya dia. Jadi kadang sebuah permasalahan itu ternyata sudut pandangnya sudut pandang yang sangat jauh. Nanti akan saya tunjukkan sih seperti apa bentuknya. Oke, jadi ini adalah level-level yang diharapkan pada proses kognitif, yaitu pada literasi membaca level 1 yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang level 2 interpretasi dan integrasi. Sebentar. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat. Nah, sudah interpretasi berarti mengartikanlah kalimatnya ya, memahami secara lebih tinggi, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi, menghubungkan antara dua buah teks yang berbeda, misalnya seperti itu. Evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas itu level yang lebih tinggi Bapak Ibu, level 3. Kesesuaian menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kalau numerasi level pertama ada pemahaman, memahami fakta, prosedur dan alat matematika. Terus di level 2 ada penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Level 3-nya adalah penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Jadi ini yang kita sebut level 3, itu adalah yang kita sebut dengan level penalaran atau high order thinking skill. Ini mulai dari low, medium, sampai high order thinking skill. Pelaporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah perlu intervensi khusus, yang kedua adalah dasar, yang ketiga adalah cakap, yang keempat adalah mahir. Nah, ini. Kalau yang mana sih, anak mana sih yang perlu intervensi khusus pada literasi membaca, yaitu yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Artinya dia bisa membaca, tapi tidak paham artinya, tidak paham isinya. Seperti itu adalah yang perlu intervensi khusus. Jadi kemampuannya hanya kemampuan membaca tanpa memahami apa yang ada di situ. Tidak bisa membuat interpretasi sederhana. Tidak bisa menceritakan kembali isi bacaannya. Kalimat gampangnya seperti itu. Sebentar. Dasar, ketika murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Jadi ketika anak mampu memahami apa yang dia baca, menceritakan kembali apa yang dia baca, menuliskan kembali poin-poinnya, itu masuk dalam kategori dasar. Kategori ketiga adalah cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit. Kalau tadi eksplisit yang sudah tertulis jelas di dalam kalimatnya, di dalam teks itu sudah tertulis, implisit itu yang tidak tertulis, Bapak Ibu. Jadi yang tidak ada tulisannya di situ, tapi anak paham, oh maksudnya itu seperti itu. Itu adalah kalimatnya adalah implisit. Mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Jadi ketika sebuah teks itu dia bisa merangkum dengan bahasanya sendiri dan dia bisa menemukan tujuan dari mengapa
teks ini dibuat dan seterusnya. Jadi maksudnya seperti pesan dan macam-macam itu masuk dalam informasi implisit. Mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Jadi tidak hanya satu teks, bisa lebih satu teks, bisa lebih dari 2 teks, bisa lebih dari 3 teks, dan dia bisa menghubungkan antara beberapa teks itu menjadi satu garis, menjadi satu hubungan yang sama. Mengevaluasi isi, dia bisa mengevaluasi isinya, kualitas bacaan, serta cara penulisan suatu teks dan bersifat reflektif terhadap isi bacaan. Yang penting adalah bersifat reflektif. Jadi ketika ada sebuah bacaan, dia mengena di hati. Jadi intinya apa yang ada di bacaan itu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah yang kita sebut dengan reflektif. Ini tingkat kompetensi numerasi kalau anak dinyatakan perlu intervensi khusus ketika murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Istilahnya adalah ketika dia hanya bisa menghitung 1 tambah 2, tapi tidak bisa menggunakannya dalam ketika itu sudah masuk dalam soal cerita. Gampangannya seperti itu. Dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung. Konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Jadi bentuknya bisa jadi sudah berupa soal cerita. Terus kemudian siswa memahami apa yang dibutuhkan dalam soal tersebut dan kemudian menyelesaikannya. Cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Ketika dia punya pengetahuan, dia bisa gunakan itu untuk hal lain. Misalnya seperti itu. Mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Jadi ini lebih sifatnya adalah penalaran atau yang kita sebut tadi level 3. Nah, untuk di SDNU Nurul Islah, Bapak Ibu, kita punya strategi AKM SDNU Nurul Islah, yaitu kita punya AKM kelas. Jadi untuk tahun ini kita mulai untuk mencoba membuka AKM kelas. Jadi ada 2 kelas yang akan kita gunakan sebagai percobaan, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 level 2 itu untuk kelas 3 dan kelas 4, level 3 itu untuk kelas mohon maaf, iya 3 dan 4, level 3 itu untuk 5 dan 6. Jadi nanti siswa dapat buku ini, kelas 4 akan dapat buku level 2, kelas 5 akan dapat buku level 3, dan inilah yang saya sebut tadi adanya AKM kelas. Jadi secara murni ini akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan bernalar siswa di dalam kelas. Jadi tujuannya apa? Untuk paling tidak mendekatkan siswa dengan apa sih yang namanya high order thinking skill, bagaimana sih cara memperlebar mindset, kalau saya sebut, meluaskan mindset yang ada. Jadi yang selama ini materi itu terkotak-kotak, akhirnya dia melihat materi itu ya ternyata pelajaran itu sebenarnya ada di sekeliling mereka. Itu yang ingin didekatkan dari AKM kelas. Misalkan gampang saja, misalnya mereka tahu bahwa komponen, misalnya kandungan susu itu apa. Nanti kita akan mulai melihat itu secara dari kotak susunya, misalnya seperti itu. Dan itu akan berkembang menjadi secara keseluruhan, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Pendekatan HOT akan ditekankan dalam proses pembelajaran harian. Jadi untuk percobaan kita tahun ini coba melakukan pilot project di kelas 4 dan 5, yaitu ketika pembelajaran berlangsung sedikit berbeda karena kita mencoba untuk meluaskan pemahaman, tidak hanya sekedar yang ada di dalam buku, tapi akan menghubungkannya ke dalam lingkungan sekitar mereka, kegiatan sehari-hari mereka, dan seterusnya. Latihan dan simulasi AKM akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi kalau setiap hari kita ada
pembelajaran seperti biasa sebenarnya tetap masuk di kurikulumnya, kurikulum 2013, hanya teknis pembelajarannya, cara penyampaiannya yang akan coba kita rubah dengan tujuan AKM, dengan tujuan asesmen nasional, dengan tujuan meningkatkan grade high order thinking skill siswa. Jadi bagaimana siswa itu berpikir di luar kotaknya, berpikir di luar teks yang ada. Seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi nanti ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada satu yang bisa saya perlihatkan bagaimana sih jenisnya soalnya. Contohnya saja ya. Sebentar. Coba ini saya seperti ini loh. Nanti model soalnya seperti apa? Ini contoh, mungkin saya bisa ngasih sedikit contoh. Oke. Ini Bapak Ibu misalnya, ini misalnya disajikan sebuah bacaan. Sebuah bacaan seperti biasa, bacaannya sama sebenarnya dengan bacaan-bacaan yang umumnya mereka baca, seperti itu. Tipe pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks, ini berarti masih level 1. Nah, ini masih level 1, mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks, berarti masih bentuk eksplisit, sudah ada di dalam teksnya. Dia bentuknya akan tentang bacalah pernyataan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian di dalam bacaan. Jadi mengurutkan cerita sesuai dengan bacaan. Ini masuk masih dalam level 1. Seperti itu. Pembaca dituntut mengembangkan interpretasi dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama seperti contoh soal di atas. Nomor 2 tip ya ini tadi. Terus yang kedua adalah tipe pertanyaan yang mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Kalau ini adalah masih level 1, kalau level 1 dia mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Artinya adalah dia harus menceritakan ini dengan caranya dia sendiri, tidak persis yang ada di situ. Yang ketiga adalah merefleksikan dan mengevaluasi bacaan. Mengapa sih kikir mengubur emasnya? Jadi kalau di sini mungkin tidak ada cerita itu, tapi siswa harus bisa mencari benang merah dari cerita itu untuk menjawab untuk menjawab soal-soal tersebut. Seperti itu. Apa pesan utama dari cerita tersebut? Dan itu tipe pertanyaan yang mengintegrasi dan menginterpretasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi sama gambarnya seperti ini, kan ini gampang ya. Berapakah kedalaman bisa dilihat dan bentuknya tidak harus sebuah bacaan. Jadi bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa apapun. Misalnya ini berapa kedalaman Danau Chat sekarang, berarti mereka harus melihat dari sini, yang mana sih Danau Chat dan seperti itu. Sekitar berapa dia ada di posisi mana? Ini pertanyaan 1. Pertanyaan 2, kira-kira tahun berapa grafik pada gambar dimulai? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya kan seperti itu. Mengapa penulis memulai grafik pada titik tersebut? Pertanyaannya malah seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang pertanyaannya di luar teks, di luar konteks. Mengapa memulai grafiknya pada titik tersebut? Seperti itu. Ini semuanya adalah berbau logika, berbau nalar seperti itu Bapak Ibu. Nggak usah dibahas semua, istilahnya ini adalah gambarannya saja. Gambarannya saja bagaimana nanti AKM itu akan dilaksanakan, istilahnya gambarannya adalah seperti itu. Nah, saya sendiri Bismillahirrahmanirrahim, intinya
Ini kelas 4 dan kelas 5 akan jadi pilot project. Kita akan mencoba meng-create bagaimana bentuk pembelajaran yang akan sedikit berbeda, mungkin jauh berbeda dengan kelas-kelas yang lain, di mana itu akan membuka cakrawala anak bahwa pelajaran bahasa Indonesia tidak hanya itu saja, ternyata dia bisa lintas, bahkan bisa masuk ke matematika, bisa masuk ke apapun, dan bisa istilahnya melihat noleh kanan kiri bahwa sebenarnya semuanya itu ada di sekeliling mereka. Itu yang akan kita coba lakukan. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, untuk teknis saya minta bantuan. Nanti kita membuka pertanyaan Bapak Ibu, karena apapun saya tahu pasti yang jenengan terima hari ini adalah bingung. Istilahnya kita bingung mulai dari mana, karena sesuatu yang baru pasti dimulai dari bingung. Kalau sudah bingung biasanya akan ketemu jalannya. Nek gak ada bingung nanti gak ketemu jalannya Bapak Ibu. Seperti itu. Saya minta bantuan. Jadi nanti tahun ini Bapak Ibu, insya Allah tahun ini kita melaksanakan AKM secara mandiri, artinya semua sekolah melaksanakan AKM Bapak Ibu, tapi ada yang melaksanakan secara mandiri di sekolahnya sendiri, ada yang tidak siap dan akan melaksanakannya di sekolah yang lain atau istilahnya dompleng. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan pertemuan kemarin, kita istilahnya sudah mampu untuk melaksanakan AKM secara mandiri. Saya butuh bantuan Pak Misbah, Pak Misbah, untuk menjelaskan keadaan nanti teknis ketika akan AKM. Pak Misbah, monggo Pak Misbah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengar mboten suara saya? Terdengar Pak Misbah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami hanya membantu sebagai proktor atau sarprasnya ini. Sedikit menambahi mawon dari Bu Yayu tadi, intinya sudah panjang lebar diterangkan sama Bu Yayu, sudah semuanya. Untuk AKM ini seperti dijelaskan tadi dilakukan dengan daring. Terus siswanya ini akan diajak oleh sistem, dan ini ada kabar kemarin bisa semuanya atau hanya bisa perwakilan. Hanya berapa siswa gitu dari sekolahnya. Masih belum fix semuanya. Dan sesuai yang dibicarakan sama Bu Yayu tadi, insya Allah ini akan dilaksanakan pada bulan November insya Allah. Atau Oktober. Masih ada turun naiknya untuk bulannya tersebut. Terkait untuk AKM ini sendiri, karena ini dibutuhkannya sarpras dan lain sebagainya, alhamdulillah sekolah kita sudah memiliki sebuah lab komputer yang telah kita gunakan untuk beberapa kali ujian pada kelas 6 secara CBT, kurang lebih 2 tahun ini, kelas 6 ini. Dan untuk menunjang itu tersebut kita sudah memiliki kurang lebih 15 buah komputer untuk klien, dan 1 buah PC untuk server utama, dan 1 PC server untuk cadangan. Jadi untuk jaga-jaga seumpama server utama tersebut ini ada keadaan rusak atau mati mendadak, kita ada cadangan tersebut. Mungkin sedikit info juga untuk spesifikasi untuk yang kita punya 15 PC klien ini terinstall Windows 7 dengan prosesor Intel Core 2 Duo dengan RAM 2 GB, dan untuk server utama sudah Windows 10 prosesor Intel Core i5 dengan RAM 12 GB, dan untuk cadangannya RAM-nya 8 GB. Mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, untuk spesifikasi tersebut apakah sudah mumpuni, apakah sudah mencukupi untuk mengikuti AKM secara mandiri? Sudah, alhamdulillah sudah. Terus selain sarpras beberapa komputer klien dan server tersebut di lab komputer kita, alhamdulillah kita juga setelah menginstal internet
internet yang mana kita mengikuti pada Speedy IndiHome, ikut pada Speedy IndiHome dengan kecepatan yang kita punya yang terdaftar yaitu 50 Mbps ya, dengan kecepatan 50 Mbps. Dengan harapan semoga dengan kecepatan tersebut kita stabil untuk pergerakan mengambil data, mengirim data, semoga stabil begitu. Terus mungkin dari kami untuk proktor yang persiapan itu, semoga mulai dari persiapan antara guru dan siswa dalam belajar mengenai AKM ini, serta sarpras yang telah kita punya, mulai komputer dan internet ini, semoga harapan kita pelaksanaan AKM ini berjalan lancar dan sukses. Semoga kita dapat sukses. Mungkin itu saja Bu Yayu dari saya pribadi. Ya, terima kasih banyak Pak Misbah. Saya kembalikan ke Pak Hafiz. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Silakan. Monggo. Saya buka dulu sesi pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Bu Ayu yang telah menyampaikan mengenai materi inti pada pagi hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini saya mohon hanya 2 penanya saja dari wali siswa. Untuk ibu-ibu walas atau ibu-ibu guru, nanti pertanyaannya kita sharing aja di sekolah ya. Saya buka 2 penanya dengan menyebutkan nama, wali siapa, kelas berapa. Monggo yang mau bertanya. Monggo ibu-ibu wali murid atau wali siswa. Saya kira apa yang disampaikan Bu Yai tadi memang agak bagaimana ya, hal baru ya. Monggo ditanyakan unek-uneknya. Saya sendiri juga masih belum bisa mencerna secara 100% ya. Mungkin unek-uneknya bisa diutarakan pada kesempatan ini atau nanti memang kita buka tanya jawab secara langsung dengan wali kelasnya dan juga dengan Bu Yayu di sesi yang akan datang. Tapi pada kesempatan ini saya persilakan untuk 2 penanya dulu biar apa yang ada di unek-unek panjenengan semua bisa terjawab walaupun nanti jawabannya kurang atau bagaimana. Nanti bisa kita selesaikan atau kita rembukan lagi. Monggo, siapa yang mau bertanya? Ada mungkin? Siapa? Monggo. Bu Yayu kiranya masih malu-malu ini. Sepertinya bingung Pak. Pak, sepertinya saya sendiri semuanya gurunya saja masih meraba-raba, apalagi yang baru mendengarkan tadi dari saya, istilahnya seperti itu. Gurunya saja untuk AKM ini masih harus bagaimana Mas Herat, karena ini memang sistem yang benar-benar dibangun dari dasar Pak, Bu. Jadi memang sistem yang baru dibangun dari dasar dan ini bukan sistem yang hanya 1 tahun 2 tahun, ini butuh bertahun-tahun untuk mencapai apa yang dibutuhkan oleh visinya Pak Menteri. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi memang butuh perubahan mindset besar mulai dari gurunya. Kalau gurunya sudah mindsetnya berubah, maka siswanya mindsetnya akan juga berubah. Jadi intinya adalah itu. Jadi kenapa kelas 4 dan kelas 5 itu akan jadi pilot project dari semua kelas untuk kelas AKM kelas ini nanti kita coba untuk, yaitu tadi yang saya sebutkan, untuk apa ya, bagaimana caranya. Yang jadi masalah adalah kita itu tidak bertemu Bapak Ibu, terus terang. Jadi karena kita tidak bertemu, jadinya untuk penyampaian itu tidak begitu luas seperti kita bertemu secara tatap muka. Untuk anak-anak sendiri seperti itu. Jadi tetap selalu ada keterbatasan, tetap selalu ada istilahnya, ada halangan untuk kita bisa membuka
membuka cara berpikir itu pasti akan ada halangan. Kecuali kalau kita benar-benar sudah bertemu, dan moga-moga secepat-cepatnya semoga semuanya ini segera diangkat pandemi dan anak-anak bisa masuk seperti dulu, dan meskipun ya bagaimanapun lagi yang terjadi adalah seperti ini, tapi pada intinya kita akan mencoba yang terbaik untuk meng-create hal yang kita harapkan seperti itu tadi. Oke. Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau gimana Pak Hafid, monggo. Kalau gitu kita mungkin bisa mengakhiri dulu Bu ya. Mungkin besok atau lusa bagaimana nanti kalau mungkin ada yang mau bertanya langsung menghubungi Bu Yayu saja, atau dari wali kelasnya dulu nanti disampaikan Bu Yayu. Sebelum kita tutup dengan doa, Pak Hari ada yang mau ditambahkan? Cukup saya rasa, nanti kita proses secara bertahap Pak, biar bisa enak sedikit demi sedikit nanti bisa kita selesaikan. Oke, terima kasih pada Bu Yayu, Pak Hari yang telah menyampaikan acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun kita masih ada beban di kepala ya mengenai apa itu AKM dan sebagainya, tapi tetap di awal ini kita bisa sedikit tahu apa itu AKM dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara ini nantinya program untuk AKM ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu untuk memimpin doa Pak Zizi. Oh, Pak Zizinya tidak ada. Pak Hari mungkin bisa memimpin doa, Pak. Monggo Pak Hari bisa memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku semuanya, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan program-program sekolah umumnya dan program AKM khususnya bisa terlaksana dengan baik, sehingga nanti sekolah kita bisa lebih baik, lebih maju, dan seterusnya. Nanti di akhir doa kita tutup dengan sholawat tibil qulub dan likhum satun, dengan harapan wabah ini segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه خمسة أضفي بها هر الوباء العظمى المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. سلام لي خمسة أضفي بها هر الوباء العظمى المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين. لي خمسة أضفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. أيا مجيب السائلين اغفر لنا والمسلمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لي خمسة أضفي بها هر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Haryanto selaku Bapak Kepala Sekolah SDN Nurul Islah dan juga telah membacakan doa. Mudah-mudahan dengan berakhirnya doa tadi apa yang kita laksanakan atau yang kita dapatkan pada hari ini diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya atas nama pribadi saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pada acara pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.